Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Pada mata kuliah keterampilan dasar renang, kita akan mempelajari bersama apa saja keterampilan dasar yang perlu dikuasai atau dimiliki seseorang untuk bisa berenang dengan baik. Nah, topik apa saja yang kita akan bahas ini meliputi dari bagaimana safety atau keamanan dalam berenang atau dalam memasuki sebuah area kolam renang, baik indoor maupun outdoor. Yang kedua, kita akan mempelajari juga bagaimana cara mengenali air bagi pemula, sehingga atlet tersebut atau orang tersebut dapat melakukan gerakan renang atau memasuki air dengan aman dan tidak menimbulkan rasa trauma, sehingga bisa muncul di situ percaya diri. Berikutnya nanti kita akan juga bahas gaya-gaya dalam olahraga renang yang diperlombakan pada eh, kompetisi resmi di bawah naungan akuatik, baik di level regional, nasional maupun internasional. Berikut juga nomor-nomor yang akan dipertandingkan, itu nanti kita akan ulas bersama dalam mata kuliah keterampilan dasar renang. Jadi, selamat datang kepada seluruh mahasiswa, selamat belajar, dan kita akan mempelajari bersama keterampilan dasar renang. Terima kasih, salam PKO. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dasar-dasar atau fundamental level yang perlu dikuasai oleh seorang perenang, baik mulai dari pemula, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Nah, tujuan atau target dari pemberian materi ini adalah partisipan atau peserta dapat menjadi familiar atau merasakan familiar dengan air yang ada di kolam renang ataupun tempat yang akan digunakan untuk berenang, atau danau, laut, dan sebagainya. Poin utama, poin-poin yang akan kita pelajari di sini adalah eh, mengajak perenang atau seseorang untuk familiar dengan air. Yang kedua, beberapa orang mungkin tidak langsung bisa melakukan berbagai macam gerakan dalam fase ini, tapi fundamental levelnya adalah untuk mensupport peserta dalam proses mengenali air. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari di sini? Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu dapat mengikuti arahan dari seorang pelatih. Nah, ini penting sekali karena jika atlet tersebut atau perenang tersebut tidak bisa mengikuti atau memahami arahan dari seorang pelatih, maka risiko cedera atau bahkan risiko tenggelam atau mungkin eh, teknik yang akan dipelajari tidak akan bisa diserap dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana bisa menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan untuk masuk ke air dan keluar dengan aman. Maksudnya adalah di sini masuk ke air itu masuk contohnya ke kolam renang, ya. Bagaimana masuk kolam renang dengan aman sehingga nanti pun selesai berenang keluar dari kolam renang juga dengan aman. Karena fundamental di renang yang paling penting adalah safety, ya. Safety dulu baru kita membahas tentang teknik-teknik yang lainnya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bagaimana seorang atau perenang ini bisa merasakan nyaman untuk berjalan dengan kondisi dada di dalam air. Nah, karena tidak semua orang mampu melakukan itu, karena ada beberapa hal di latar belakangnya, misalkan ada yang trauma dengan air atau pernah tenggelam di masa lampau, sehingga bisa muncul rasa trauma untuk memasukkan badannya pada dalam air. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi karena tidak semua atlet kita atau mungkin murid kita itu semua dalam kondisi yang sudah nyaman dengan air. Maka perlu diberikan pendalaman dulu, pengenalan dulu terkait bagaimana dia bisa merasa nyaman di dalam air. Yang keempat, ini yang menarik, blowing bubbles atau bagaimana meniup
gelembung. Nah, terlihat sederhana, tapi kalau tidak disiapkan dengan betul, maka pengaturan nafas, pembuangan udara dalam air itu bisa memengaruhi keamanan dan kenyamanan seseorang dalam berenang di air. Nah, ini terkait dengan nanti proses teknik breathing atau pernafasan, yang mana kita harus bisa mengontrol kapan kita mengambil nafas dan kapan kita membuang nafas, sehingga tetap aman dan nyaman dalam berenang. Nah, berikutnya, yang kelima, kita akan mendalami juga bagaimana merasakan nyaman dengan berbagai alat bantu. Di dalam olahraga berenang, ada beberapa alat bantu yang bisa kita gunakan sebagai media atau alat untuk mempelajari sebuah teknik berenang. Ya. Contohnya, kickboards. Kickboards digunakan untuk sebagai pelampung atau penahan sehingga bisa melatih satu gerakan yang lainnya untuk dikuasai. Contoh, melatih gerakan kaki atau melatih gerakan lengan. Ya. Berikutnya ada noodles dan ada dumbbells, yang mana itu bisa digunakan sebagai salah satu bentuk variasi latihan untuk pengembangan skill di olahraga berenang. Yang berikutnya, atau yang keenam, eh, bagaimana perenang itu dapat secara nyaman mengapung dengan bantuan. Nah, jadi dengan bantuan ini bisa dengan bantuan pelatih atau menggunakan pelampung, yang mana targetnya adalah perenang ini atau orang ini dapat mengapung dengan rasa yang nyaman. Nah, sehingga tidak muncul rasa panik yang mengakibatkan risiko kram, tenggelam, ya, dan cedera-cedera serius lainnya. Dan yang terakhir, dalam fase fundamental pengenalan air adalah bagaimana perenang atau seseorang yang baru berenang ini tadi mampu membuat wajahnya basah dalam air. Nah, jadi bagaimana memasukkan wajah atau mencelupkan wajah kita dalam air dengan aman dan nyaman sehingga nanti akan membantu dalam proses mempelajari beberapa gaya berenang. Ya, contoh di gaya bebas, gaya punggung, ya, gaya kupu-kupu dan gaya dada. Yang mana penting sekali untuk seorang perenang mampu secara nyaman membuat wajahnya dalam kondisi basah di air.